Mengapa awan berwarna putih? Dalam awan, ada tetes-tetes air atau disebut kristal es. Tetes air atau kristal es itu menyebarkan seluruh warna cahaya matahari dengan merata. Karena itulah awan di hari yang cerah tampak berwarna putih. Ini berbeda dengan awan mendung yang warnanya abu-abu kehitaman. Mengapa awan mendung berwarna gelap? Nah, awan kelabu sebelum hujan yang kita sebut sebagai mendung ini terjadi ketika awan menjadi lebih tebal dan lebih rapat dari awan putih yang biasanya kita lihat. Penyebab awan menjadi lebih tebal adalah karena awan mengumpulkan lebih banyak tetesan air dan kristal es. Hal ini mengakibatkan cahaya dari matahari yang ada di atas awan jadi lebih sulit menembus awan tebal ini. Bagian awan yang berada di bawah tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk disebarkan. Sehingga, bagi kita yang berada di darat, melihat awan mendung dari bawah tampak berwarna abu-abu gelap. Dari mana asal air hujan yang ada di dalam awan itu? Air hujan juga sebenarnya tidak pernah kemana-mana, karena air memiliki siklus. Air laut, danau, atau sungai memanas dan menguap menjadi uap air. Kemudian, uap air itu naik ke langit. Semakin naik, udara semakin dingin dan uap air pun memadat. Uap air yang padat itu menjadi satu dan membentuk awan. Nah, saat awan itu sudah sangat padat dan tidak bisa menahannya lagi, maka air dari awan itu turun ke tanah, yang kita sebut dengan hujan. Air hujan yang turun mengalir ke badan air seperti sungai, danau, laut, dan akhirnya siklus air kembali dimulai. Itulah rahasia awan yang berwarna abu-abu dan gelap saat membawa air hujan. Sebelum diuraikan secara detail, perlu diketahui bahwa hal mendasar yang perlu dicatat adalah petir merupakan permainan cahaya alam sebelum pembukaan pertunjukan orkestra langit yang bernama guntur. Petir merupakan percikan listrik berukuran besar yang terlihat di atmosfer bumi, di antara awan, udara, maupun tanah. Pertemuan dan tabrakan ini kemudian menghasilkan muatan listrik, yang membuat awan jadi penuh dengan muatan listrik. Listrik yang menumpuk di awan kemudian dilepaskan, baik dari awan ke awan maupun dari awan ke tanah. Pelepasan listrik ini terjadi karena muatan positif dan negatif listrik di awan merusak penghambat muatan, yaitu udara, sehingga terjadi pelepasan listrik. Sedangkan suara keras yang terdengar setelah terjadinya kilatan petir adalah guntur. Suara guntur yang menggelegar ini terjadi saat udara yang membuai secara tiba-tiba karena proses pemanasan oleh petir. Udara yang membuai ini kemudian menghasilkan suara besar yang disebut guntur. Guntur dan petir tidak datang secara bersamaan. Hal itu bukan karena mereka saling membenci atau tidak kompak, tetapi ada hal lain yang bisa menjelaskannya. Perbedaan kecepatan antara petir dan guntur ketika merambat di udara adalah penyebab utama kenapa mereka tidak kompak saat menyapa makhluk di bumi. Perlu diketahui jika cahaya punya kecepatan yang berbeda dengan suara saat merambat di udara. Jika dibandingkan dengan suara, cahaya merambat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Cahaya dapat merambat di udara dengan kecepatan mencapai 299 juta meter per detik. Sedangkan kecepatan suara merambat dengan kecepatan yang jauh lebih rendah, yaitu hanya 340 meter per detik. Cahaya merambat 900.000 kali lipat lebih cepat dibandingkan kecepatan rambatan suara.